Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas tentang materi gravitasi Newton, terkhusus pada bagian percepatan yang ditimbulkan oleh gravitasi. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait tentang percepatan yang ditimbulkan oleh gravitasi. Jadi apabila kita melemparkan atau menjatuhkan sebuah bola atau benda dari ketinggian tertentu, maka bola tersebut akan jatuh ke bawah dengan percepatan tertentu. Nah, besar percepatan ini itu tidak lain disebabkan oleh adanya pengaruh gaya gravitasi. Sehingga secara umum persamaan dari percepatan oleh gravitasi itu bisa kita rumuskan dengan cara menuliskan terlebih dahulu persamaan gaya gravitasi, yakni F sama dengan G M besar dikali M kecil per R pangkat 2. Kemudian dari sini kita bisa mencari gaya yang dihasilkan berdasarkan menggunakan persamaan hukum kuadrat Newton. Maka nanti akan kita peroleh G yang merupakan simbol dari percepatan gravitasi, tak lain merupakan gaya gravitasi dibagi dengan massa benda tersebut. Sehingga nanti akan kita peroleh bahwa besar percepatan gravitasi yang dihasilkan itu adalah sebesar G dikali M besar dibagi R pangkat 2, di mana G ini merupakan konstanta umum gravitasi dan M ini adalah massa planetnya. Untuk video ini kita khususkan M besar itu adalah bumi dan R itu adalah jejari bumi, jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi itu adalah R-nya. Kemudian kita akan kaji beberapa kondisi-kondisi khusus ya. Yang pertama itu bagaimana percepatan suatu benda yang berada di atas permukaan bumi. Berarti syaratnya itu H harus lebih besar daripada R, yang dimana H itu merupakan jarak antara benda tersebut dari permukaan bumi. Jadi dapat kita ilustrasikan dalam bentuk gambar berikut. Maka dengan menggunakan persamaan gaya gravitasi, berarti yang mengalami perubahan itu adalah variabel jaraknya, jarak dari benda ke pusat bumi. Apabila bendanya berada di permukaan, maka jaraknya adalah R, tetapi benda tersebut berada di ketinggian tertentu setinggi H dari permukaan bumi, maka otomatis jarak total dari benda M ke pusat bumi lain merupakan penyumbulan antara jejari bumi ditambah dengan ketinggian benda tersebut relatif terhadap. Akan kita peroleh F sama dengan G, M besar massa bumi dikali M kecil itu massa bendanya dibagi dengan R tambah H pangkat 2. Lebih lanjut, dengan menggunakan hukum kuadrat Newton, maka nanti akan kita peroleh bahwa besar percepatan gravitasi yang dialami oleh benda M yang mengalami ketinggian setinggi H dari permukaan bumi itu dapat dituliskan dalam bentuk G aksen sama dengan G dibagi 1 tambah H per R pangkat 2, yang dimana G aksen itu merupakan percepatan benda di ketinggian H relatif terhadap permukaan bumi, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, sedangkan H itu adalah ketinggian benda relatif dari permukaan bumi, dan R itu adalah jejari bumi. Sekarang kita masuk ke kondisi kedua ya. Jadi pada kondisi pertama itu bagaimana kalau benda berada di atas permukaan bumi setinggi H. Untuk kondisi kedua adalah bagaimana percepatan benda yang berada di bawah permukaan bumi. Jadi jaraknya itu anggaplah D itu lebih kecil dari jejari buminya. Apabila kita ilustrasikan maka akan kita peroleh ilustrasi sebagai berikut. Oke. Jadi ada sebuah benda itu jaraknya sejauh D diukur dari permukaan bumi. Oke, jadi dia berada di dalam bumi. Kemudian dengan penurunan matematis sederhana, maka nanti besar percepatan gravitasi yang dirasakan oleh benda M tersebut apabila dia berada di bawah permukaan bumi itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk G aksen sama dengan G dikali hasil pengurangan antara 1 dikurang D dibagi dengan R. D itu adalah jarak benda
dari permukaan bumi ke bawah. Oke, sedangkan R itu adalah jejari bumi yang diukur dari pusat bumi. Sehingga apabila kita mengambil kondisi khusus, yakni pada saat R itu jauh lebih kecil daripada R. Oke, R itu adalah jarak benda M, itu dia berada di dalam bumi karena dia lebih kecil daripada jejari buminya. Oleh karenanya, dengan menggunakan syarat ini, maka nanti kita peroleh G aksen sama dengan G dikali dalam kurung hasil dari 1 kurang D per R. Kita selesaikan operasi yang berada di dalam kurung, maka kita peroleh hasil yang sederhana, yakni G aksen sama dengan G dikali R dibagi dengan R besar, yang dimana R besar ini menyatakan jejari dari bumi. Kemudian untuk kasus kedua, bagaimana apabila R-nya itu dia jauh lebih besar daripada R ya. Jadi R ini R kecil, itu merupakan jarak benda diukur relatif terhadap pusat buminya. Sedangkan R besar itu adalah jejari buminya. Nah, sehingga kita gunakan persamaan yang kita peroleh, yakni G aksen sama dengan G dibagi 1 tambah D per R pangkat 2. Dengan memasukkan kondisi ini, maka nanti akan kita dapatkan hasil bahwa besar percepatan gravitasi benda yang diukur dari inti bumi yang memiliki jarak sejauh R dapat dituliskan dalam bentuk G aksen sama dengan G dikali R besar kuadrat dibagi dengan R kuadrat, yang dimana R besar itu adalah jejari bumi dan R kecil itu adalah jarak benda relatif terhadap pusat bumi. Oleh karena itu, apabila kita buat grafiknya, hubungan antara percepatan gravitasi G aksen pada ketinggian tertentu sebagai fungsi dari jarak, maka akan kita peroleh ilustrasi sebagai berikut. Jadi, pada saat benda berada di pusat bumi, berarti R-nya sama dengan 0, maka dia tidak akan mengalami percepatan gravitasi. Namun, seiring dengan meningkatnya R, maka percepatan gravitasi juga itu dia akan ikut meningkat secara linear. Lalu, dia akan bernilai maksimum pada saat jarak benda itu dia berada di permukaan bumi. Sehingga untuk kondisi jarak benda itu berada di permukaan bumi yang memiliki jejari sebesar R besar ini, maka dia akan mengalami percepatan gravitasi maksimum yang besarnya adalah G. Apabila jarak benda tersebut terus meningkat, berarti dia sudah berada di atas permukaan bumi, maka apabila kita lihat persamaan ini, percepatan gravitasinya itu dia berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya, maka nanti dia akan mengalami penurunan yang sifatnya kuadratik. Apabila semakin jauh, R-nya itu jauh lebih besar daripada jejari buminya, maka nanti dia akan bernilai sama dengan 0 atau tidak mendapatkan pengaruh gaya gravitasi dari bumi. Oke. Nah, untuk lebih memahami target materi ini, mari kita kerjakan beberapa atau latihan soal berikut ini. Jadi apabila berat seorang pekerja tambang di permukaan bumi itu adalah sebesar 750 Newton, berapakah beratnya jika ia menambang hingga ke kedalaman setengah dari jejari bumi? Ya. Jadi berdasarkan soal ini kita diberikan informasi bahwa berat orang itu adalah 750 Newton. Berat kita simbolkan dengan W sama dengan M kali G, yakni massa orang itu dikali dengan percepatan gravitasi bumi di permukaan, itu hasilnya adalah sebesar 750 Newton. Lebih lanjut, kita ingin tahu berapakah percepatan gravitasi apabila orang tersebut itu dia menambang hingga ke kedalaman setengah dari jejari bumi. Oke, berarti D per R-nya itu adalah 1/2. Nah, sehingga apabila persamaan ini kita substitusi, D per R-nya kita ganti dengan 1/2, maka nanti akan kita peroleh G aksen sama dengan G dikali hasil pengurangan 1 dikurangi setengah, kita dapat setengah, maka percepatan gravitasi yang dirasakan oleh orang tersebut yakni sebesar G/2.
Sehingga beratnya itu tadi merupakan massa orang tersebut dikali dengan percepatan gravitasi yang dirasakan pada kedalaman tersebut. Berarti W sama dengan M dikali dengan G aksen. Di sini kita substitusi G aksen sama dengan G per 2. Oke, sehingga diperoleh W sama dengan mg per 2. Karena mg ini tadi merupakan berat dari orang tersebut ketika berada di permukaan bumi, yaitu 750 Newton. Oleh karenanya kita ganti saja mg jadi 750 Newton, maka kita peroleh bahwa berat orang tersebut pada saat dia menambang hingga ke kedalaman setengah dari jejari bumi, yakni sebesar 325 Newton. Oke, kalau begitu sekian pembahasan singkat mengenai materi percepatan yang disebabkan oleh gravitasi. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.